Yasmin Naper pakai high heels unik seharga nyaris 18 juta, malah dikomentari begini. Sejak kepopuleran sinetron Love Story The Series melejit, gerak-gerik Yasmin Naper selalu jadi sorotan. Salah satunya adalah gaya busana Yasmin Naper yang kerap kali mencuri perhatian. Sebagai seorang publik figur, mengenakan fashion item yang harganya mahal bukanlah hal mengherankan. Lihat saja berbagai outfit dan aksesori yang dikenakan Yasmin Naper, mulai dari baju, tas, hingga sandal. Akun Instagram Yasmin Naper, Wearing baru-baru ini membagikan foto Yasmin Naper saat mengenakan sandal high heels dengan model hak yang unik. Dalam foto tersebut, Yasmin terlihat sangat cantik berbalut setelan berwarna kuning yang dipadukan dengan sandal high heels. Tak hanya itu, gaya rambutnya yang dicepol sangat mendukung penampilan ala wanita karir, sebagaimana karakter Maudy yang dia perankan. Lewat penelusuran akun fashion tersebut, sandal high heels yang dikenakan Yasmin rupanya berasal dari brand Fendi. Sandal tersebut merupakan keluaran seri Fendi Women's Metallic First Leather Sandals. Harga sandal itu pun tak mudah, yakni senilai 17,9 juta rupiah. Unggahan terkait tentu saja langsung dibanjiri komentar dari warganet. Tak sedikit juga warganet yang terkejut mengetahui harga sandal yang dikenakan Yasmin Naper. Harga sandalnya bikin kepala geleng-geleng, komentar seorang warganet. Yasmin nginjek sandal seharga motor, ujar warganet lain. Ada juga warganet yang salah fokus dengan model unik hak sandal Yasmin Naper. Pasalnya, alas kaki itu tidak tampak seperti high heels pada umumnya. Oh, itu hak. Aku kira Yasmin lagi jinjit, komentar seorang warganet. Aku kira Yasmin lagi jinjit. Ternyata sandalnya model sandal jinjit, tambah warganet lainnya. Beragama Kristen, Giorgino Abraham rupanya pernah ikut sholat hingga hafal Al-Fatihah. Meski penganut agama Kristen, namun rupanya pesinetron Giorgino Abraham memiliki pengetahuan tentang ajaran Islam. Ia bahkan pernah ikut sholat dan hafal surah Al-Fatihah. Hal itu diungkapkan Giorgino Abraham saat berdialog dengan Habib Jafar Hussein. Belakangan diketahui, ia bahkan nyaris masuk Islam. Dilansir dari Hops.id, Giorgino Abraham mengaku, dia memiliki banyak pengalaman yang hampir saja membuatnya benar-benar menjadi seorang mualaf, terutama saat dia masih anak-anak. Hal itu terjadi ketika dirinya masih belajar di sekolah dasar negeri. Karena menjadi satu-satunya murid beragama Kristen, dia menjadi sering ikut kegiatan siswa yang beragama Islam. Dari kecil berteman dengan orang Islam pada umumnya bisa dibilang yang Kristen aku doang, katanya dikutip dari kanal YouTube Jeda Nulis pada Kamis, tanggal 14 Juni tahun 2022. Waktu aku kecil pernah aku ke-trigger, terpicu, karena anak kecil itu enggak mau beda dengan yang lain, aku harus sama dengan yang lain, sambungnya. Kala itu, saat masih duduk di bangku SD, Giorgino Abraham kerap tertarik melihat teman-temannya menunaikan sholat di masjid sekolah. Istirahatlah siang-siang lihat anak-anak lo. Kok pada lari ke sana? Oh, ke masjid, ujarnya. Oh, pada sholat, diperhatiin, oh sholatnya begini, coba ambil wudhu dan diajarin begini caranya, sambung dia. Tak hanya itu saja, di pergaulan di kampungnya pun, dia juga menjadi minoritas. Karena tak ingin menjadi berbeda dengan yang lain, akhirnya Giorgino Abraham ikut menunaikan sholat dengan teman-temannya. Kemudian, Giorgino Abraham juga ikut belajar Iqra atau membaca huruf Arab sebelum bisa membaca Al-Quran sampai jilid 3. Dulu sampai belajar ngaji Iqra 3. Orang tua enggak tahu, sampai tetangga pada bingung kan Kristen kok dia ngaji dan ikut sholat maghrib sampai isya karena mau ikut main-main, katanya.
Sampai ada pikiran boleh kali, ya pindah agama ketika masih SD, timpalnya lagi. Nah, yang bikin Giorgino Abraham makin dekat dengan Islam lantaran rumahnya saat itu berhadapan dengan masjid. Di depan rumahku itu lapangan, di depannya itu ada Masjid Al-Ikhlas namanya. Tiap hari mendengar kumandang azan, orang solawatan, tuturnya. Dari awalnya enggak tahu, surat Al-Fatihah jadi sampai hafal karena masjid di depan rumah banget jadi suara dari toa kedengeran jadi mau enggak mau hafal, katanya. Hingga suatu saat dia ketahuan oleh orang tuanya dan dimarahi mengapa sampai ikut beribadah bersama teman-teman bermainnya. Akhirnya dibilangi sama orang tua,